Fadlizon adalah anak kesayangan Prabowo dulunya. Fadlizon sejak muda dekat sekali dengan Orde Baru. Bahkan sesudah jadi mahasiswa, dia pernah duduk di kursi empuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai wakil pemuda. Sebagai catatan ya, dulu di zaman Soeharto gak gampang jadi anggota MPR. Karena MPR digunakan Soeharto dan kroni-kroninya untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Anggota MPR dulu lebih banyak ditunjuk daripada lewat mekanisme yang benar. Pada masa Orde Baru, MPR adalah lembaga paling tinggi karena dianggap penjelmaan rakyat. Dan MPR bisa mengubah GBHN dan bisa memilih presiden juga memberhentikannya. Jadi menjadi anggota MPR di masa Orde Baru tentu harus ada kedekatan khusus dengan pihak cendana. Dan Fadlizon punya kedekatan khusus itu. Di sanalah dia berkenalan dengan Prabowo Subianto yang waktu itu posisinya moncreng sebagai bintang terang di tentara. Tahun 2015, Fadlizon membantu Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dan dia menjabat sebagai wakil ketua umum. Jadi bisa dibayangkan ya, perjalanan bersama antara Prabowo dan Fadlizon sejak awal Gerindra terbentuk. Memang sesudah Prabowo akhirnya masuk ke dalam kabinet Jokowi, terjadi perpecahan di dalam tubuh Gerindra. Sebagian kader di Gerindra khawatir merapatnya Prabowo ke Jokowi berpotensi membuat suara Gerindra merosot di 2024 karena ditinggal oleh pendukung utama mereka di Pilpres sebelumnya, yaitu kelompok Islam garis keras. Karena itulah, menurut informasi, Fadlizon diperintahkan untuk merapat ke kelompok itu supaya mereka nggak lari ke partai lain seperti Demokrat yang sudah siap menampung. Ini bahaya sekali buat Gerindra. Sebagai salah satu usaha membuat kelompok garis keras ini kembali merapat adalah harus selalu bertentangan dengan pemerintahan Jokowi. Kita semua tahu ya, kelompok garis keras ini adalah penentang paling depan pemerintahan Jokowi. Karena di masa inilah mereka dihajar habis-habisan oleh Jokowi mulai dari pembubaran HTI sampai FPI. Dan Fadlizon harus memainkan peran itu meski Prabowo Subianto, ketua umumnya, ada di kabinet Jokowi. Makanya, tweet-tweet Fadlizon selalu menentang kebijakan Jokowi sebagai satu usaha supaya kelompok garis keras ini ejakulasi. Mulai dari pembubaran Densus 88 sampai yang kemarin ketika Jokowi sibuk meresmikan sirkuit Mandalika, Fadlizon mencoba menyindir Jokowi dengan kasus banjir di Sintang. Tweet Fadlizon inilah yang dikabarkan oleh media mendapat teguran keras dari Prabowo sendiri. Meski, sekali lagi, saya kok nggak percaya ya Prabowo berani menegur Fadli. Kenapa? Ya karena rekam jejak mereka berdua yang seperti sehidup semati. Gerindra seperti main di dua kaki. Satu kaki di Jokowi, satunya lagi di kelompok garis keras itu. Lagian kalau cuma negur sih, siapapun bisa. Kasih aja ke Aldi Taher, dia juga bisa negur siapapun juga. Masalahnya, beranikah Prabowo memecat Fadlizon yang selama ini selalu bikin masalah? Jangan cuma lempar handphone aja Pak, tapi bertindaklah lebih tegas kalau komit ke pemerintahan Jokowi. Ketegasan Prabowo dalam menyelesaikan masalah internalnya bisa menjadi acuan kalau dia maju sebagai capres nantinya. Jangan hanya keras keluar, tapi lembek pada kawan sendiri. Kalau masalah internal partai aja sudah tidak beres, bagaimana bisa memimpin negeri ini dengan segala keruwetannya nanti? Ada info lain sih, kalau Fadlizon ini sebenarnya mau disingkirkan oleh Prabowo karena berseberangan. Lagian, Prabowo juga sudah punya jagoan baru di partai bernama Sufmi Dasko Ahmad. Jadi sebenarnya buat apa mempertahankan Fadlizon yang asik main politik identitas yang membahayakan negeri ini? Gaya Fadli itu tuh gaya Orba, udah nggak cocok untuk politik masa kini. Yuk, kita tunggulah ketegasan Pak Prabowo. Meski jujur saja, saya nggak yakin beliau bisa setegas penampilannya yang selalu berpakaian ala Soekarno dan orasinya menggelegar seperti mengajak perang. Ketegasan itu bukan dilihat dari tampilan, tapi itu adalah karakter. Kalau masalah karakter, berani dan tegas. Maaf Pak Prabowo, Pak Jokowi sampai sekarang belum ada lawannya. Wajah bolehlah diejek pelanga-pelongo. Badan bolehlah dihina kurus kering. Tapi ketika Jokowi main tunjuk, dua ormas radikal yang masanya begitu banyak langsung lari pontang-panting. Jokowi
Tujuan mereka bukan bangsa dan negara, tujuan mereka bukan masyarakat Raja Ampat, tapi untuk supaya Jokowi tidak disalahkan, padahal memang jelas-jelas salah dengan keluarnya IUP nomor di tahun 2017 itu. Silakan cek pertambangan yang ASP, contohnya PT ASP, yang dimana di situ diisukan ada saham dari keluarga geng Solo. Mulai kapan mereka melakukan penambangan? Coba dilihat. Dan apa yang akan dilakukan Menteri KLH untuk menuntut terutama PT ASP ini pengolahan limbah yang sembarangan yang melakukan pencemaran di Raja Ampat. Oke, Bang Heru, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Heru, ada yang ingin disampaikan topik kita. Baik, selamat sore. Assalamualaikum Farlok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak naik komal ini. Kalau saya boleh izin untuk kemudian di temanya dipasang agar saya itu lebih terpantik untuk kemudian ikut membahas dengan tema Raja Ampat diperkosa Raja Jawa, tapi kasih tanda tanya. Oke, boleh. Boleh, saya tulisin. Oke, silakan. Sambil nunggu tulisan saya dipaparkan. Raja Ampat diperkosa Raja Jawa. Oke. Silakan, Bang Heru. Baik, jadi begini Om Farlok. Ini kan peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi, tetapi menjadi signifikan sekarang menjadi pembahasan karena yang tadinya tidak tahu pada akhirnya menjadi tahu, ya kan? Hanya ada beberapa aktivis dari Greenpeace yang kemudian membuka tabir ini. Sebenarnya kalau kalangan di atas sudah banyak yang tahu tentang peristiwa ini. Nah, inilah yang kemudian pernah saya bahas kepada Om Farlok, lalu saya bertanya, apa sih Om Farlok yang berkaitan tentang berkelanjutan? Kita kan harus paham apa itu yang harus dilanjutkan. Nah, ini kan salah satu seperti kebijakan yang kemudian saya nggak ngomongin salah dan benar ya, tetapi tentang kebijakan yang memang harus dilanjutkan ini. Itulah kenapa penting bagi Jokowi memilih regenerasi penerusnya itu yang harus sejalan dengan Jokowi. Nah, akhirnya sekarang kan menjadi dilema bagi Pak Prabowo. Kalau kemudian ini dipaksakan harus diteruskan, rakyat pasti akan marah. Tetapi kalau tidak diteruskan, ya Prabowo juga akan kena marah. Kan begitu. Nah, makanya ini saya terima kasih kepada Om Farlok. Saya mendengar dari tadi yang kemudian mau meluruskan tentang Kepres tahun 2004. Karena ini mengerikan sekali. Karena memang termul-termul membantalkan itu seolah-olah Kepres 2004 ini adalah awal legalisasi tentang pengerukan di Ampat, Raja Ampat. Nah ini digoreng sama termul-termul. Oke, kalau kemudian anak jenderal masih mau ngeles, sah-sah saja. Karena kan sekarang ini sementara dihentikan, tetapi kita nanti lihat ke depan seperti apa. Apakah kemudian ini dihentikan sementara hanya untuk supaya meredam, lalu pada akhirnya bablas dikeruk lebih banyak lagi, kan kita tidak tahu. Kita lihat nanti ke depan seperti apa. Yang jelas, saya harus sampaikan dan mengingatkan, saat debat capres saat itu ada cawapres yang kemudian dengan jumawa dan bangganya memamerkan, menunjukkan, meyakinkan rakyat Indonesia bahwa kita ini mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya adalah urutan nomor 1 tentang kekayaan alam yang berbentuk nikel. Nah, sekarang kalau kita melihat gambar-gambar di Raja Ampat, itu kan ada host yang di-shot dari atas, lalu ada kilauan cahaya hijau-hijau Tosca itu, tahu ya Om Farlok ya? Betul. Itu kan yang sebenarnya nikel yang sekarang dikeruk. Keindahan kilauan yang terpantul dalam air laut di Raja Ampat, kilauan warna hijau Tosca, itulah yang kemudian sekarang dikeruk. Jadi kalau Bahlil mau ngeles, baru 30, jaraknya nggak deket kok, ini 30 km, bla bla, nggak akan mengganggu dan lain-lain. Nanti pada akhirnya kan akan ke sana. Nah, di sini ada Bang Solusi, mungkin Bang Solusi nanti bisa memaparkan tentang peristiwa tahun 2022 sampai tahun 2000 berapa itu yang kemudian kita ini pernah kecolongan yang sampai 5,3 juta ton nikel. Yang lucunya adalah di pembukuan China itu ada ya
Tetapi di pembukuan Indonesia nggak ada di pemerintahan kita tentang pengiriman 5,3 juta ton nikel. Kira-kira seperti itu, Om Farlok. Yang jelas, terima kasih sudah dibuat tema sesuai kemauan saya, yaitu Raja Ampat diperkosa Raja Jawa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Heru. Saya masuk sedikit ya. Yang pertama adalah gini. Kita membahas tentang bagaimana kita meluruskan suatu isu yang coba digoreng hanya untuk mengalihkan supaya tidak disalahkan Jokowi. Itu yang membuat saya miris. Rakyat di negeri ini sepertinya terkena fanatisme buta kepada sosok. Sehingga ketika sosok yang fanatisme buta didukung dengan mati-matian dan membabi buta ini melakukan kesalahan, dia buang badan dan mencoba untuk mencari supaya bisa menyalahkan pihak-pihak lain atau mencari kambing hitam. Ini yang harus kita lawan. Ini yang kenapa di dalam judul besar saya tadi saya menggunakan siapa sebenarnya pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa adalah mereka yang tidak peduli terhadap kondisi bangsa dan negara. Mereka mendukung pemimpin yang didukung padahal pemimpin itu salah. Yang penting jangan disentuh dukungannya. Ini kan miris. Inilah pengkhianat sebenarnya. Padahal secara bukti real terjadi kehancuran di Raja Ampat yang dimana bahkan dilakukan penuntutan baik pidana maupun perdata yang akan dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup. Contoh. Mereka mengatakan tentang Perpres nomor 41 tahun 2004. Mereka paham nggak sih sebenarnya Kepres 41 tahun 2004 itu? Kepres 241 tahun 2004 itu justru melindungi. Tidak diperbolehkan dilakukan pertambangan terbuka di hutan lindung. Paham itu? Silakan download kalau nggak percaya. Bahwa Perpres nomor 41 2004 itu tidak memberikan izin di Raja Ampat, tidak. Justru secara spesifik dilakukan pelarangan, dilakukan pertambangan terbuka di wilayah hutan lindung. Itu yang pertama. Yang kedua, di tahun 2004 itu muncul Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Silakan cek tentang otonomi daerah. Jadi jangan salah. Perundang-undangan perizinan itu bukan pusat yang memiliki hak sejak munculnya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Tetapi langsung ke provinsi dan daerah, kabupaten dan wali kota. Paham itu? Biar paham. Nah, muncul lagi undang-undang revisi dari Undang-Undang 32 tahun 2004, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Yang dimana hak dalam perizinan pengelolaan pertambangan itu berada di tangan gubernur dan bupati. Kok mau menyalahkan Megawati dan SBY? Makanya cek. Makanya di dalam undang-undang itu ada 5 pertambangan di Raja Ampat, 3 belum beroperasi karena IUP yang ada adalah IUP lama ketika undang-undang itu masih ada. Silakan cek. Yaitu di tahun 2013 keluar IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat. Karena IUP-nya itu adalah IUP kewenangan Bupati dan Gubernur di 2013 sebelum keluar revisi yang dilakukan oleh Jokowi. Siapa perusak dari perundang-undangan ini? Ketika mengeluarkan Kepres nomor 3 tahun 2016 tentang PSN dan perizinan pertambangan. Biar kalian paham nih. Muncul lagi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Omnibus Law yang digagalkan, tetapi Jokowi bukannya mengikuti atau menuruti mentaati perintah dari MK, Jokowi melakukan perlawanan terhadap putusan MK tentang Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, dia mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022. Yang diperkuat dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Omnibus Law, di mana semua perizinan itu diambil pusat dengan keluarnya Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba. Ya, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 itu tentang Minerba. Biar kalian ngerti. Jadi kalau kalian ngeles pendukung Jokowi, kalian harus punya data yang kuat. Bagaimana Anda mau sandarkan kepada Undang-Undang Kepres nomor 41 tahun 2004, sedangkan hak dalam memberikan izin pertambangan itu saat itu ada di tangan gubernur dan bupati. Kalian mau nyerang siapa? Supaya Jokowi tidak disalahkan. Salah.
Karena kalian nggak paham. Bang Arek Surabaya, silakan. Ya, oke. Assalamualaikum. Selamat sore, Bang Yudha dan sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Diborong semua sama Bang Farlok tadi udah jelasin. Iya, undang-undangnya diborong semua. Gemes saya Tapi soalnya. iya, saya juga gemes. Bang Farhan ingat nggak waktu sebelum pemilu saya keluar-keluar tentang bahwa pemerintah ini sekarang itu bukan gagap lagi ya, gagal total untuk mengenai clustering tentang negara kita ya, mengcluster-clustering mana cluster industri, mana cluster lingkungan yang harus dikonservasi, ya kan, mana cluster itu, ya kan. Ternyata yang keroknya itu adalah pemerintah sendiri ya. Itu tadi belum juga ada lagi Undang-Undang Perubahan Nomor 4 2009 dengan dirubah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ya tentang lingkungan hidup juga kan, itu kan ya, kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara misalnya gitu kan. Terlalu banyak undang-undang ini dan undang-undang ini dirubah seperti yang dijelaskan Bang Farlok, dan masih ada undang-undang itu lingkungan hidup ya, kemudian dibantai dengan undang-undang cipta kerja ya. MK sudah MK-nya ini kan sudah menolak gitu ya, tetapi diserang dengan Perpu kan, begitu kan, Perpu. Nah, kemudian saat ini Indonesia ini, waktu itu saya sudah pernah menjelaskan bahwa membangun dengan mengkonservasi itu lebih cepatan mana, ya kan? Kalau membangun itu bisa dalam waktu 5 tahun, konservasi itu tidak bisa kurang dari 20 tahun, lebih dari itu. Dan itu sudah saya baca pada saat pidatonya Jokowi tahun 2020-an. Apa itu pidatonya? Bahwa ingat nggak Bang Farhan, dia pernah ngomong ini, oksigen itu lebih banyak dihasilkan oleh pohon mangrove daripada hutan tropis. Pernah dengar itu Bang? Yep. Itu saya ngakak sebenarnya.